Broken home itu paling sering menjadi stresor untuk anak-anak nakal. Meskipun ini negatif, ini tetap bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan. Gara-gara negatif ini dia terlepas dari kematian bunuh diri. Orang bipolar misalnya tidak bisa menerima zona sulit, adanya zona nyaman. Dia harus kita sadarkan kenapa. Bayi semua lahir nalurinya menangis karena dia tahu bahwa dunia ini adalah zona sulit. Mengalah itu namanya istilahnya altruisme, jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan? Memberi orang lain dengan mengorbankan dirinya. Oke. Seperti lilin hancur demi orang lain. Lilin bagus enggak? Enggak. LGBT juga mengaburkan fitrah. Untuk sesuatu yang sakit. Karena mereka memang hidup di alam emosi. Jadi urusan hidup semua manusia itu cuma dua. Penting dan sangat penting. Oh, malah tidak ada tidak pentingnya malah? Ya, karena bukan tanggung jawabmu. Yang bikin pengemis juga Tuhan. Allah. Kenapa kita yang bertanggung jawab untuk menyantuni mereka? Kalau lebih energi, baru urusanmu rampung kabeh dan bahagia. Ada kelebihan energi, kamu udah bahagia, barulah bisa berbagi. Selamat datang di Jeda Bicara bersama dengan saya Fatko. Di Jeda Bicara pada episode kali ini kita culik salah satu narasumber, yaitu adalah Dr. Susi Suryaningsih, SPKJ MKes, seorang dokter ahli kejiwaan tentunya. Pemirsa mungkin mengalami seperti, sebenarnya aku tuh waras atau enggak sih? Kadang juga kita suka self-diagnose ketika tiba-tiba saya nangis sendiri atau bagaimana, seperti itu. Nah, biar kamu nggak self-diagnose, kali ini aku membawakan dan menghadirkan salah satu narasumber terpercaya tentunya, dan juga dulu juga salah satu dokter saya. Saat ini saya bersama dengan Dr. Susi Suryaningsih, SPKJ MKes. Gimana dok, kabarnya? Baik? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Yang pasti masih hidup ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang ya Bu ya. Amin robbal alamin. Oke. Ini dok, terkait tentang fenomena yang sedang berjalan dan mungkin banyak yang dialami oleh banyak orang. Yaitu adalah sebenarnya aku tuh waras atau enggak sih? Jadi bagaimana cara kita pertama kali menyadari bahwasanya memang saya butuh bantuan. Karena kebanyakan dari teman-teman ini adalah, wah, kenapa ke psikiater? Saya kan nggak gila. Nah, taunya saya nggak gila itu dari mana dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Benarkah aku sakit atau tidak sih? Waras apa orang atau aku? Ya. Kembali ke definisi, ya, bahwa gangguan jiwa adalah adanya hendaya dalam produktivitas dalam setiap tingkatan umur. Ya. Ada hendaya, ada rintangan tidak melakukan produktivitas. Selama kita masih produktif, maka itu tidak dikatakan gangguan jiwa. Meskipun harus minum seumur hidup. Meskipun dengan lelah yang hebat sekali. Naik turun mood kita dan lain sebagainya. Atau ada halusinasi yang menyakitkan, paranoid, minder, cemas. Tapi dia masih tetap bekerja. Ya. Masalahnya sampai kapan dia mampu bekerja dalam kondisi yang lelah jiwa. Ya. Contoh ketika dia dapat produktivitas, Mas, kita bisa dilihat sejak kelahiran anak. Ya. Karena pada dasarnya ada 4 faktor yang menyebabkan gangguan jiwa. Pertama adalah faktor kerentanan. Kerentanan itu meliputi genetik dan gangguan biologi. Ya, genetik itu keturunan. Jadi hampir semua penyakit baik jiwa raga ada faktor genetik meskipun presentasinya tidak lebih dari 15%. Oke. Kemudian pola asuh yang diberikan oleh orang yang dengan gangguan jiwa mesti akan melahirkan, menjadikan anak yang sakit juga. Karena sudah ditularkan oleh orang tua pola asuh yang dididiknya selama dia kecil sampai gede. Berarti penyakit jiwa itu bisa menular ya dok? Bisa. Wow. Menurun dan menular. Menular. Jangankan gangguan jiwa, semua hidup kita itu menular. Ada feromon. Wow. Ya, suami istri. Hanya lihat bau keringatnya saja dia muncul cinta, muncul rindu dan lain sebagainya. Ada juga neuromirror, jadi berkaca. Jadi orang yang menginspirasi kita itu kan tidak ada apa-apanya, hanya ketemu dan ngomong, ngerti orangnya dan ngomongnya saja kita sudah ketularan. Antusias genetik, ya, antusias semangat juga menular. Makanya kita ngalor ngidul aja ngomongnya ya, mungkin tidak begitu tertuju pada satu arah. Apa yang terlintas dalam otakku saya sampaikan. Ya.
Makanya dalam Islam itu salah satu tombok hati itu adalah berkumpulnya orang soleh supaya kita ketularan. Oke. Kemudian kembali kepada gangguan jiwa. Ya, 4 faktor. Mulai dari 4 faktor, kerentanan dan biologi. Adanya infeksi atau cacat atau gangguan organik pada otak manusia. Misalnya contoh epilepsi. Gangguannya ada sistem limbik, di mana di situ ada hipokampus dan macam-macam yang mengurus mental dan emosi. Jadi dia epilepsi kemudian dikonsulkan oleh pasien dokter saraf dengan gangguan aneh-aneh. Gitu. Ada halusinasi, itu gangguan mental organik karena faktor biologi, yaitu yang terjadi pada struktur otak atau neurotransmitter yang terganggu. Kemudian faktor kedua adalah faktor tadi kerentanan. Ya. Kemudian kerentanan itu biopsikososial, biologi itu tadi, genetik dengan psikologinya adalah karakter yang dibentuk oleh pola asuh, karakter yang dibentuk. Ya. Pada dasarnya semua manusia itu sudah jelas fitrahnya sesuai penciptaan, yang Allah mau adalah semua sehat, baik, beriman, dan waras. Nggak ada ciptaan Allah itu yang sakit. Yang menjadikan mereka begini adalah orang tua dan lingkungan setelah dia lahir. Jadi yang normal laki-laki ya dominasi logika. Kalau perempuan dominasi perasaan itu normal. Tapi begitu lahir dengan dibentuknya karakter orang tua menjadi berbeda-beda. Laki-laki jadi histrionik, perempuan jadi narsistik. Kebalik. Dan karakter yang dibentuk ini merupakan topeng untuk hidup kita. Performan kita dilihat dari situ. Jadi misalnya Dr. Susi melihat orang aja dari jalan, dari gestur tubuhnya, apalagi dari omongannya sudah tahu saya karakternya apa. Itu sudah. Bahkan jangankan ketemu orangnya, hanya lihat profil di HP, foto HP aja sudah tahu. Sudah tahu. Bisa tergambar ya? Iya. Misalnya contoh orang bipolar, selalu tidak menampakkan dirinya. Selalu kelihatan dengan animasi atau dengan gambar-gambar yang tidak bertuan dan sulit menyebutkan nama identitas diri. Itu sudah kami. Meskipun orang yang seperti ini tidak semuanya bipolar, tapi orang bipolar kebanyakan begini. Dari profil bisa kelihatan. Bahkan datang ya, baru disentuh, ngomongan sedikit, nangis dewe tanpa sebab, dan nggak berhenti-henti, itu sudah tahu kalau dia bipolar. Misalnya contoh begitu. Jadi itu tadi faktor, karakter psikologi, dan faktor lingkungan. Dia dididik di keluarga apa, sekolah di mana, dan lingkungan itu juga membentuk karakter seseorang. Faktor kedua adalah faktor stresor atau trigger yang menyebabkan dia begini. Sebenarnya sudah ada kerentanan, ya, ada trigger atau tidak, suatu ketika juga akan muncul manifest. Tapi trigger ini atau stresor akan mempercepat munculnya keluhan ini. Ya. Sementara stresor itu nilainya 0 sampai 100. Yang paling tinggi adalah kehilangan orang yang paling dicintai atau pasangan hidup. Itu masuknya stresor. Itu skornya 100. 100. Jadi yang lain-lain itu di bawahnya. Sakit, kesehatan, anak nakal, anak itu masih di bawah. Berarti waktu saya stres pada saat itu ya, Bu, kita mencoba untuk connect the dot. Waktu itu kan saya ngerasa kehilangan orang tua waktu adanya divorce atau perceraian itu. Iya. Jadi saya memang kehilangan tumpuan. Kehilangan figur. Betul sekali. Kehilangan sebuah sosok ya. Iya. Saya pikir harusnya 2 tapi cuma ini tinggal 1 nih. Dan itu sangat menyakitkan. Betul. Broken home itu paling sering menjadi stresor untuk anak-anak nakal. Untuk anak-anak sakit ya. Padahal tidak ada anak nakal, kita tidak pernah mengejas. Karena adanya orang sakit yang butuh berobat itu tok. Jadi nakal itu tidak ada, adanya orang sakit yang butuh berobat. Yang kebetulan dia harus memilih jalan yang tanda kutip untuk sosial kita nyebutnya nakal. Betul. Sebagai perlindungan dia. Dan itu yang menjadi stigma ya bagi mereka, sehingga mereka makin jatuh dan makin terpuruk karena ada penolakan sekitar. Nakal kan semua konotasi negatif dan menjadi penolakan. Sumber penolakan. Aduh, sedih sekali sih itu. Iya. Kemudian faktor ketiga adalah faktor kritis. Kritis ini kaitannya dengan hormonal. Setiap fase kehidupan ada fase ini. Ya, fase kanak-kanak, fase golden period, fase pubertas, fase remaja di bawah 18, setelah 18 fase dewasa. Fase dewasa muda, mulai ada fase menikah, fase punya anak, itu. Kemudian ada fase menopause, fase pensiun. Itu semua adalah faktor-faktor yang membuat perubahan goncangan pada tubuh. Ada orang pejabat yang selama ini sehat dan hebat, tapi begitu pensiun jatuh, post-power syndrome. Atau muncul lagi psikosomatis. Iya, karena dia
Tidak siap tua, tidak siap sendiri, tidak siap. Ya. Penderitaan tertentu, kecemasan yang hebat ketika orang tidak bisa siap menerima sebuah kepastian. Pasti sakit, pasti lemah, pasti sendiri, pasti mati. Itu paling menyakitkan. Jadilah psikosomatis. Berarti ketidakpastian itu malah nggak ada. Itu pasti. Ya, itu pasti, tapi ditakutin. Jadi kan menderita kita. Pasti terjadi, tapi ditakutin, ditolak. Kita tidak mau begitu. Ya. Meskipun umurnya, fisiknya sudah lemah, tapi otaknya masih seperti dulu waktu muda. Bahwa dia tulang punggung dan segala-galanya, meskipun anaknya sudah gede semua dan mapan, dia tetap menjadi diri yang dulu. Itu yang jadi menderita. Wow. Oke. Faktor ketiga. Keempat. Ketiga ya. Keempat. Adalah faktor coping. Coping itu nama lainnya adalah pelampiasan atau pelarian. Oh, ini yang sering orang nyebut kita healing dulu gitu ya. Coping namanya. Coping. Dan coping ini adalah defense mekanisme untuk ketahanan mental untuk survival hidup. Oke. Ini dibagi dua, matur dan imatur. Matur itu dewasa, coping dewasa, dan coping imatur tidak dewasa. Oke. Yang matur namanya lain adalah coping positif. Yang tidak matur, non matur atau imatur ya, itu adalah coping negatif. Malah negatif. Yang positif ini yaitu didefinisikan sebagai coping yang tidak menyakiti diri atau orang lain. Oke. Contohnya minum kopi kalau pagi hari biar stres gitu-gitu ya. Terdoping kan jadi semangat. Oh iya. Ya. Yang positif ada beberapa macam. Salah satunya yang paling sering adalah agama. Jadi agama itu adalah ketulusan, keikhlasan dalam pengabdian, bukan pelarian. Rata-rata ketika stres lari ke tahajud, ke zikir, itu tidak akan membantu. Tidak akan membantu. Sudah tahajud dong, sudah berdoa, kok masih begini. Oh iya. Oke. Jadi salah, karena itu coping. Saya merinding. Ya? Itu fakta yang tidak disadari. Yang banyak sekali. Wow, saya merinding. Iya, makanya pasienku banyak yang cadaran, banyak yang tahfidz Quran. Kenapa mereka jadi sakit? Karena mereka salah persepsi. Oke. Yang kedua, komedi, musik, seni, kemudian termasuk olahraga, ya. Kemudian hobi yang positif, yang produktif, ya itu juga coping. Misalnya contoh saya sibuk sekali tiap hari. Hobinya ibu ya, ngeraja. Ngeristik, ya. Ngeristik namanya. Ngeristik banyak sekali di dalam itu tetap lelah. Kalau kita, tapi karena itu sebuah keterpaksaan karena tidak berdaya hanya ada di kamar, saya ambil coping positif, yang penting aku bahagia. Tapi aku sadar betul ini adalah coping. Oh, yang penting kita sadar ya, Bu? Sadar betul Bapak ini coping. Oke, dan kesenangan, apalagi produktif bisa dijual jadi cuan. Itu menyenangkan banget. Yes. Duit juga coping. Cuan itu coping. Kerja juga coping. Semuanya coping. Tapi nggak apa-apa, asal sadar. Asal sadar, iya. Yang penting kita nggak menyalahkan coping tersebut kayak tadi ya, Bu. Iya. Kalau kita karena coping itu mekanisme alamiah. Oh, yang diciptakan sama yang di atas ya? Fitrah juga. Manusiawi. Dan boleh kan, Bu? Boleh. Bukan hal negatif kan? Nah, ini yang kita ngomongin negatif. Intinya dalam catatan, yang imatur, narkoba, alkohol, merokok, kriminal, karena dendam, akhirnya dia melari ke kriminal, itu semua imatur. Intinya menyakiti diri dan menyakiti orang lain dan mencelakakan diri dan masa depan dari keluarga dan hidupnya. Oh, kalau misalnya saya simpulkan gini, Dok. Kalau imatur itu lebih cenderung yang shortcut yang pendek-pendek. Pendek-pendek. Ya, kategorisinya pendek-pendek. Tidak bisa tidur langsung lari ke narkoba misalnya atau apa gitu-gitu. Jadi padahal defensif mekanismenya yang misalnya yang shortcut itulah pasti negatif. Jarang yang negatif. Gitu ya, Dok ya. Meskipun ini negatif, ini tetap bermanfaat untuk mempertahankan kehidupan. Gara-gara negatif ini dia terlepas dari kematian bunuh diri. Astaga, masih ada. Jadi, ya, itulah subhanallah ma khalaqta hadza batila. Apa itu? Ya, maha suci Allah bahwa apapun yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Meskipun dia kematian, gangguan jiwa, narkoba, semua itu tidak ada yang sia-sia. Ada manfaat, ada hikmahnya. Wow. Setiap orang tuh yang punya mengobati anak untuk rehab narkoba, dia ajak bersyukur dan menerima anak apa adanya. Karena narkoba inilah anakmu tidak mati masuk neraka. Iya, karena kalau bunuh diri kan terlaknat. Iya, putus asa dari rahmat Allah. Jadi bersyukurlah dengan narkoba ini. Jadi karena penerimaan ini, anak-anak ini bisa sembuh karena diorangkan dan diterima apa adanya. Intinya hidup ini bahagia, yang membuat bahagia adalah penerimaan. Iya sih. Karena kita diterima. Oke, itu yang tadi sampai coping, imatur. Masih ada. Masih ada. Itu imatur ya. Oke. Sebaliknya yang matur, positif, sesenang apapun, termasuk healing. Healing, ya. Apa sih ketika kamu healing dapat apa? Senang sesaat, pulang juga sedih lagi dengan kesepianmu.
Dengan trauma masa lalumu ingat semua. Hmm. Oke. Meskipun positif dan manfaatnya banyak, tetap lari. Namanya pelarian itu tetap lelah. Iya, betul. Tadi yang negatif, meskipun negatif sekali, tapi tetap bermanfaat karena mencegah dari hal yang jauh lebih buruk, yaitu kematian bunuh diri. Ya. Makanya gangguan jiwa menjadi blank karena dia tidak mikirkan, dilepaskan, atau disosiatif, diputuskan dengan dengan realita yang pahit. Sehingga Tuhan itu menjadikan dia halusinasi, sehingga dia lupa dirinya, sehingga dia tidak lagi berpikir yang. Makanya orang gangguan jiwa berat malah sehat, malah fiat, imunnya tinggi. Karena nggak punya pikiran berat. Oh, jadi kenapa waktu itu ada heboh? Kenapa orang ODGJ nggak perlu vaksin? Pikirannya nggak resek, nggak overthinking. Karena saking loss-nya itu, sehingga imunnya dia lebih kuat daripada kita. Iya. Oh, make sense. Sempet sih kepikiran juga, iya mereka kok nggak sakit ya makan aneh-aneh gitu. Iya, dan tidur seadanya, dan macam-macam makan seadanya, sampah dan sebagainya. Karena yang membuat kita sakit dan mati itu adalah pikiran kita. Iya sih, betul. Padahal hidup ini sesimpel itu, sesederhana itu, dan tidak ada yang berat sebenarnya. Oke, tadi meskipun coping matur atau dewasa itu menyenangkan, ya itu tetap lari jadi lelah. Apalagi ketika kita berharap dari coping itu dapat kebahagiaan, itu no. Itu tetap ada. Maka sikap yang benar apa yang harus kita lakukan? Iya, yang benar apa ya, Dok? Ya. Fly, fight, or flight. Tulisannya mirip. Fight, F-I-G-H. Fight dan flight, ada L-nya di depan. Mirip tapi tidak ada L-nya. Flight sama fly. Flight. Ya. Oh, berarti lawan sama terbang gitu atau gimana? Ya. Jadi kamu siap menerima realita dengan apapun konsekuensinya. Contoh, Putra begini. Oke. Saya itu mau ngomong A pada ibuku. Ya. Dan kamu tahu kalau ngomonganku akan bikin ibu sakit hati dan marah. Iya. Dan kamu karena siap itu, aku akan siap untuk dimarahi. Itu yang namanya fly. Jadi aku tetap ngomong. Tetap ngomong meskipun saya tahu bakal dapat ada jurangnya respon gitu. Yang negatif. Tetap saya harus omongkan. Oh, berarti terus terang itu kejujuran itu nyaman. Ya. Pahit tapi menyamankan. Contohnya saja, kalau kamu tidak ngomong, penyakitmu 2. Nggak plong dan nggak kelakon. Oh iya, nggak plong sama nggak kelakon. Iya kan? Tapi kalau ngomong, kamu plong dan bisa kelakon, bisa tidak. Jadi sakitnya cuma 1/4. Iya, dari 100 ya taruhlah ya gitu. Dari 1. Dari 1 malah. Oke. Plong kan separuh. Tidak kelakon 1/4. Yes. Jadi cuma dapat sakit 1/4. Tapi kalau kamu tidak ngomong, maka tidak plong dan tidak kelakon. Jadi sakitmu 1. Banyak banget kan 1 dibandingkan 1/4. Yang penting kita siap bahwa aku itu bakal ditolak, responku negatif. Padahal dalam ilmu komunikasi, ya, transaksi analisis, ya, itu respon negatif itu jauh lebih baik daripada tidak ada respon. Oke. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu dapat respon negatif karena respon adalah tanda ikatan hubungan dan rasa sayang dan cinta. Mungkin karena kita baper selalu yang negatif tidak kita sukai, kita jadi tersakiti, tersinggung. Makanya saya bikin waras jiwa dengan gerakan anti baper. Ya. Karena sumber dari segala masalah hidup ini adalah di baper, bawah perasaan. Hidupnya hanya perasaan tok yang hidup. Sensitif, mudah tersinggung, insecure, altruisme, seolah-olah kita baik itu hebat, jadi malaikat, tapi malaikat terluka. Ya. Tapi semisal Bu, tadi kan Ibu bilang yang penting kita bisa terus terang, terus kita jujur. Nah kendalanya itu kadang misalnya ini saya sendirilah misalnya, saya orangnya terbuka Bu. Maksudnya saya sekarang mesti lebih terus terang dan segala macam. Mungkin bahkan sampai beberapa kolega saya itu mengatakan kamu orangnya ceplas-ceplos banget ya. Ekspresif. Iya dan segala macam gitu. Nah tapi kadang saya juga bukan nyebutnya ya. Gemah sendiri ketika ada orang yang dia tuh nggak mau menyampaikan. Apa itu kenapa ya Dok? Maksudnya dia nggak mau menyampaikan. Kamu selalu menyamakan orang lain seperti dirimu. Oke. Itu yang salah. Adanya keinginan, bukan kebutuhan. Oke. Keinginan tidak ada habisnya. Seolah-olah kamu dengan karakter itu paling benar.
Padahal kamu ceplas-ceplos itu juga kamu ketika tidak diterima atau dibully, kamu juga sakit hati, perang batin. Jadi sebenarnya terus terang itu bukan berarti ceplas-ceplos gitu ya, Bu? Iya. Beda. Di logika. Untung ruginya apa aku ngomong begini? Manfaatnya apa? Ke depan kira-kira apa? Harus ada filternya dulu. Betul, logika itu. Logika itu. Makanya logika kekuatannya di atas perasaan. Makanya laki-laki mengambil peran penting karena logikanya lebih dominan. Untuk urusan syariat dan fikih, laki-laki memegang penting termasuk akad nikah dan cerai. Tanpa suara mereka tidak berlaku. Bisa bayangkan? Ya, keputusan ini ada pada perempuan, semua wanita di dunia pasti janda semua. Paham ya? Paham, Dok. Betul. Ilmu jiwa itu filosofi dan sangat erat sekali dengan fitrah, penciptaan Allah. Oke. Manusiawi, kodrat, fitrah, itu semua. Makanya fungsi saya hanya mengembalikan fitrah. Orang-orang yang nyimpang itu ya. Anomali-anomali ini. Itu jalur kerasnya dan jalur cepatnya. Yes. Yaitu takdir. Yeah. Tapi kalau jalur lambatnya dengan persuasi, pelan-pelan. Ya, paling cepat dengan konfrontir. Saya katakan di depan, mengatakan, ingat ya, siap dengan kata-kata saya. Iya. Ya, kalau nggak kuat. Iya, kata-kata saya pahit. Iya. Dan ingat, jamu diminum untuk sehat. Betul. Jadi kalau kamu tidak tervalidasi olehku, kamu kesakitan dan itulah awal kesembuhan karena kamu jadi sadar. Iya, betul. Oke. Jadi kembali ke yang tadi, Dok. Terkait tentang yang terakhir ya, yang doping ya namanya. Coping. Dan ketika mungkin para penonton atau teman-teman yang melihat episode ini merasa seperti enggak juga, saya healing juga oke-oke aja, tapi kalian healing misalnya atau enggak shopping mungkin ya, Dok, ya? Iya, betul. Tapi ternyata tiba-tiba badan tiba-tiba sakit atau yang paling parahnya yang sering mungkin ya penyakit GERD yang mungkin itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Dok, apa benar sih sebenarnya, Dok, ketidaksadaran kita tentang kesehatan jiwa itu menimbulkan penyakit-penyakit lain yang non kejiwaan, contoh kayak tadi MAH dan segala macam, karena kita nggak sadar nih kalau ternyata selama ini saya tuh punya kelainan jiwa atau gangguan kejiwaan misalnya, sehingga itu bisa menjalar ke penyakit-penyakit yang non kejiwaan seperti apa, benar, Dok? Jadi ada disiplin ilmu khusus, ini adalah gabungan dari ilmu-ilmu departemen lain termasuk psikiater, penyakit dalam, bedah, onkologi, macam-macam sekali. Adanya konsep PNI. Psikoneuroimunologi. Dari jiwa, dari emosi muncullah gangguan saraf, neuro, dan muncul imunologi termasuk hormon. Pada dasarnya tidak ada gangguan jiwa fungsional, adanya organik. Karena semua gangguan jiwa keluhan yang kita rasakan adalah adanya ketidakseimbangan neurotransmitter atau hormon otak yang ada di otak kita. Misalnya mengapa kita sedih? Karena kadar serotonin yang rendah. Mengapa kita depresi? Karena kadar kortison yang tinggi. Kenapa ada halusinasi, ada paranoid? Karena dopamin yang seharusnya tidak ada, tapi melimpah. Guyu dewe, ngomong dewe, apa dewe. Merasa yang tidak ada jadi ada, ilusi dan lain sebagainya. Kemudian cemas, neurotransmitter yang lain seperti apa ya? Epinefrin, adrenalin, beta endokrin dan sebagainya, itu kan semua neurotransmitter hormon otak yang mempengaruhi kerja daripada mental dan emosi. Jadi pada dasarnya pemakaian obat-obat psikotropik atau farmakoterapi itu adalah dalam membantu seperti ini. Gangguan jiwa itu ada dua, yaitu simptom, keluhan yang dirasakan, seperti GERD, insomnia, cemas, depresi, minder, paranoid dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah etiologi penyebabnya. Nah, farmakoterapi, obat-obatan membantu untuk menghilangkan simptom supaya dia happy. Kemudian atau gejalanya hilang sehingga dia bisa produktif. Kemudian penyakitnya sendiri, penyebabnya adalah dibantu dengan psikoterapi. Seperti konseling dan lain sebagainya. Disadarkan, insightkan bahwa kamu ada masalah jiwa. Sebabnya adalah masa lalu, begini orang tua, begini semua. Perjalanan atau psikodinamik jiwa, sebab musabab gangguan jiwa ini ada. Termasuk tadi 4 faktor macam-macam. Sehingga dia menyadari, oh benar gitu-gitu. Saya terluka dan lain sebagainya. Sehingga berarti saya harus berdamai dengan masa lalu, dengan trauma. Misalnya kayak Putra, sampai detik ini belum menikah. Contoh, dia beberapa kali emosional karena apa? Tersugesti, takut gagal lagi atau takut macam-macam.
Ya. Pada dasarnya bukan begitu, karena dia selalu hidup dengan masa lalunya. Tidak pernah berdamai. Harusnya sudah selesai. Ditolak atau gagal nikah itu adalah takdir. Iya. Harusnya kan begitu. Betul. Selesai. Dan segera move on dan cari yang lain. Harusnya berpikir positif bahwa Tuhan tidak akan menguji aku yang tidak aku mampu. Mungkin ada sesuatu pada aku. Ya, betul. Harusnya kan begitu. Betul. Muhasabah diri. Tapi kenapa kamu terpaku gitu? Kemudian cari coping, cari kerja. Alasannya anak, ibu, macam-macam, bapak nggak ada. Itu rasionalisasi atau validasi diri. Seolah-olah kebenaran. Dan itu nggak baik. Iya. Nggak pas, tidak fight. Yes, itu tadi yang nggak betul. Tidak menghadapinya. Dengan resiko gagal lagi kan oke, nggak apa-apa, biasa gagal kok bingung. Misalnya contoh kan begitu. Harusnya gitu ya. Oke. Jadi berpikir lain, alternatif yang lain. Karena semua masalah mesti ada dua sisi. Ya, misalnya kamu memandang kegagalan adalah sebuah penderitaan, bagaimana kegagalan adalah membuat imun lebih kuat lagi. Jadi kegagalan diterima dengan senang hati. Orang bipolar misalnya tidak bisa menerima zona sulit, adanya zona nyaman. Dia harus kita sadarkan kenapa. Bayi semua lahir nalurinya menangis karena dia tahu bahwa dunia ini adalah zona sulit. Tapi ngertinya zona nyaman karena kemanjaan, karena anak istimewa sehingga dia ngertinya zona nyaman. Keluar dari rumah sedikit ada bully dia drop. Jatuh. Karena tidak bisa menerima zona sulit. Padahal kalau kita berpikir bahwa persepsi kita hidup ini adalah zona sulit, maka kalau sulit dia akan mengatakan aslinya hiduplah ini, maka aku harus jalani. Tapi kalau ada zona nyaman, oh ini bonus, jadi aku bersyukur. Jadi enak adanya kan? Betul. Hanya persepsi yang dirubah. Betul, Dok. Ya. Terus kalau ini, Dok, semisal dalam suatu keadaan, Dok, mungkin bagi teman-teman juga ada yang relate. Contohnya mungkin yang sekarang banyak yang dialami itu adalah tagline atau stereotype sebagai generasi sandwich. Yang tentunya saya yakin orang-orang yang di sana yang mengaku saya adalah generasi sandwich itu lebih banyak mengalah untuk orang lain. Nah, pertanyaan saya, mengalah untuk orang lain itu betul nggak? Termasuk itu masuk dalam hal apa namanya? Coping positif juga. Atau yang tadi Ibu bilang tidak fight dan flight gitu. Yang dimana nantinya dia nggak plong dan segala macam dan kecenderungan depresi lebih naik. Karena per data ya. Ini sebenarnya tidak depresi dia. Manik tidak. Depresi double. Manik depresi. Yang dimana lebih parah. Manik depresi itu berpasangan, zona nyaman dan zona sulit. Kalau gembira euforia berlebihan, kalau sedih juga berlebihan jatuh. Depresi dan manik campuran pada orang bipolar, makanya disebut kepribadian ganda. Kadang kamu baik sekali, kadang kamu membenci aku. Ada apa ya? Gitu. Karena ada bipolar itu tadi, emosi tidak stabil. Jadi mengalah itu sebenarnya juga nggak baik ya? Ya, mengalah itu namanya istilahnya altruisme, jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan? Memberi orang lain dengan mengorbankan dirinya. Oke. Seperti lilin hancur demi orang lain. Lilin bagus enggak? Enggak. Ya. Kamu kan mengalah tidak menikah dengan alasan banyak hal. Saya kena lagi. Kebahagiaanmu kamu tergadaikan. Iya, Dok. Padahal tujuan utama kita, mengapa diciptakan pasangan dan ada syariat nikah? Satu adalah fungsional, yaitu regenerasi. Iya, betul, fungsional. Tujuan ya ini katanya tujuan nikah ya. Kemudian entertain, hiburan, yaitu adanya jima atau hubungan suami istri. Betul. Untuk memotivasi kita menjadi hamba Allah dengan tugas utama, Allah ngasih hiburan dengan entertainer itu tadi. Betul. Adanya cinta, adanya keindahan, adanya orgasme dan lain sebagainya. Ya. Supaya kita menjalankan regenerasi itu dengan senang hati. Yes. Itu fungsi. Fungsi nikah ada dua. Dan tadi penjelasan secara apa, Bu? Secara fitrahnya. Oke. Saya pikir secara apa namanya? Secara psikologisnya atau segala macam. Ya itu spiritual. Pengetahuan yang di luar raga. Tapi banyak sih, Bu, kayak misalnya mungkin fenomena free child. Kayak gitu-gitu itu termasuk anomali nggak sih? Kayak anomali. Tadi kan fitrahnya Ibu tadi bilang terkait menikah itu ya untuk ya namanya juga ada fungsi. Ada fungsinya. Terus kemudian fungsi utama adalah fungsional itu tadi. Iya, terus yaitu regenerasi. Ada analogi, ada teori baru yang mengatakan ya kita free child aja karena indis ekonomi segala macam gitu-gitu tuh sebenarnya sama dengan pembenaran tadi ya. Pembenaran tadi dan sebenarnya Allah ngasih banyak syarat itu hanya untuk mengatur kedamaian di dunia sih. Keteraturan. Itu yang membedakan kita dengan binatang itu di sini. Yes. Karena kita punya hati dan akal, itulah kita menjadi makhluk yang sempurna.
Menerima seperti, jadi fitrah itu artinya kita hidup dengan seperti yang Allah mau. Kayak misalnya fitrahnya laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga pun juga itu salah satunya ya. Tapi ada yang sekarang mungkin gerakan-gerakan anti patriarki yang dimana mungkin definisi patriarki sendiri Itu juga sebenarnya mengaburkan fitrah. LGBT juga mengaburkan fitrah. Untuk Sesuatu yang sakit. ketidaksiamaan. Karena mereka memang hidup di alam emosi. Ada di alam emosi. Jadi nggak pernah pakai logika. Untung ruginya dan apa maksudnya dia dihadirkan boro-boro. Nganggo logika, nganggo hati, nganggo logika orang. Boro-boro ngikuti fitrah Allah. Ngikuti logika yang benar atau akal yang sehat aja enggak. Jadi termasuk bisa dikatakan karena perasaan itu Mas Putra adalah ngapusi. Makanya jangan engkau dengan prasangka. Prasangka itu perasaan. Sebagian prasangka adalah tidak benar. Ayatnya begitu. Prasangka itu banyak ngapusi daripada benarnya. Contoh. Putra menunggu dokter Susi tadi dalam keadaan nunggu kok suwe banget. Ya mungkin lagi sakit pilek atau apa tapi nunggu. Rasanya lama banget ya. Tapi kamu ketika bertemu dengan orang yang kamu cintai, ibarat katakan berkasih-kasihan atau berpacaran, padahal waktunya kok terasa jauh lebih cepat. Itu perasaan. Bodoh-bodoh satu jam kok rasanya beda. Cinta juga demikian, tidak pakai logika, emosional. Makanya seolah-olah dunia ini milik kita berdua. Ya. Tai kucing terasa coklat, sangat ngapusi. Jadi kalau hidup dengan perasaan normal aja ngapusi, apalagi perasaan yang terganggu, sangat kapusan. Orang bipolar kan nama lainnya gangguan alam emosi atau perasaan. Jadi hidupnya terganggu sekali. Oke. Jadi tidak punya arah tujuan, adanya keinginan, tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Yang dituntut hanya keinginan dan kepuasan. Dan ini adalah inner child, masa yang tidak pernah bisa dewasa, hanya mengikuti perasaan seperti krokodil. Sedikit ada angin, ada respon, ada apa dia langsung merespon. Tidak pernah jeda berpikir dulu baik benarnya. Oke. Ya, mungkin kebanyakan tanya, mungkin salah satunya mungkin enggak ya, beda ya dok. Ya itu kan dalam rangka ada tujuan yang lain. Oh iya, sorry. Oke. Dan ada lagi satu hal. Oke. Kamu, saya berbuat baik, altruisme. Aku seperti lilin bla bla, benar nggak sih dok? Itu kan baik sekali, kita bersodako, kita berbagi. Iya. Masalahnya kamu tidak bisa membedakan urusanmu. Jadi urusan hidup semua manusia itu cuma dua, penting dan sangat penting. Oh, malah tidak pentingnya malah? Ya, karena bukan tanggung jawabmu. Oh, yang tidak penting itu bukan tanggung jawab kita? Iya, tidak penting, makanya abaikan. Yang membuat dia miskin, yang membuat dia gagal adalah Allah. Mengapa kita yang memikirkan dia? Oke. Termasuk broken home orang tua. Mereka lebih dewasa, kenapa kita ikut sedih dengan urusan mereka? Sehingga karena memikirkan urusan mereka, overthinking, kita mengalami kecemasan, sulit tidur, kuliah kita gagal. Rugi nggak? Rugi. Semua itu udah ada yang ngatur, Tuhan. Yang bikin pengemis juga Tuhan. Allah. Kenapa kita yang bertanggung jawab untuk menyantuni mereka? Kalau lebih energi, baru urusanmu rampung kabeh dan bahagia, ada kelebihan energi, kamu udah bahagia, barulah bisa berbagi. Karena pada prinsipnya tidak bisa orang memberi, siapa orang yang tidak memiliki. Kamu ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain, kamu sendiri belum bahagia. Tekor, bangkrut. Jadi lelah jiwa. Lelah jiwa ya, teman-teman ya. Jadi untuk generasi sandwich itu mungkin salah satu... Itu, ngurusi atas orang tua, bawah, samping, kanan, kiri, orang sandwich, kejepit. Kamu sendiri tidak pernah fokus pada kebahagiaan dirimu. Betul sekali. Luput. Paham? Paham. Generasi sandwich seolah-olah pahlawan, tapi pahlawan kerek. Pahlawan kesiangan dan pahlawan kerek. Oke. Jadi itu juga menarik ya dok ya, terkait tentang bagaimana caranya. Saya mungkin bagi teman-teman merasa ini udah yang terbaik gitu kan. Karena mungkin filosofinya yang ngerti ngalah gitu supaya untuk mengamankan kondisi. Atau yang waras ngalah. Yang waras ngalah itu salah satu tagline juga dia gitu. Sendiri ngalah itu dengan kesadaran. Ngalah saja, luput dari dirinya, bukan perang batin. Jane aku ora pengen ngalahi. Tapi karena aku nggak enakan, pekewan, tidak bisa berkata tidak. Betul. Itu kan gejala pada orang gangguan emosi. Oke. Tadi urusannya penting dan sangat penting. Yang sangat penting kebahagiaan diri. Ya. Mau kamu di ujung Antartika pun akan dicari karena kebahagiaan mahal. Orang bahagia pasti sukses, tapi orang sukses belum tentu bahagia. Oke?
kemanapun. Apalagi cuma ketemu dokter Susi sesolo, pakainya BPJS gratis. Kok iso tidak memikir kebahagiaan diri padahal udah menderita? Karena stigma, baper, nggak enak kalau dikatakan gangguan jiwa. Jadinya mereka menahan diri dari semua stres, mengatakan diriku sehat tapi larinya ke psikosomatif, GERD, vertigo, insomnia, saraf kejepit dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah fenomena psikis yang dibadankan. Histeria konversi pada anak sekolah tangannya kejang karena menghadapi ujian yang dia pikir adalah berat. Ya, jadi kejang, kram dan lain sebagainya, histeria konversi. Apa artinya? Histeria itu perhatian, konversi itu memindahkan dari tekanan jiwa ke badan supaya orang tahu aku butuh perhatian karena aku saat lagi menderita. Jadi berarti kalau kayak gitu kesurupan termasuk nggak dong? Enggak, itu komorbid dari jin. Komorbid itu dari jin. Iya, jadi karena orang jin itu suka sekali pada orang-orang gangguan jiwa, mesti mencoba bersahabat dan mendekat, dan dia mengganggu. Jadi sakitnya lebih parah. Berarti jin juga bisa. Iya, bisa apa saja yang tidak bisa kita lihat bisa dilakukan dia. Komorbid namanya. Jadi sakit jiwanya ada, meskipun di ru'yah tetap aja dia harus sembuhnya di sini. Meskipun di ru'yah. Hanya melepas komorbid atau gangguan sampingan aja. Melepas faktor jinnya saja. Tapi sakitnya sendiri ada. Oke. Kita kembali tujuanmu untuk podcast ini. Apakah aku sakit sih? Kapan sih aku butuh bantuan? Oke. Emosi tidak stabil. Ini penyakit yang terbanyak dan terbesar pada populasi gangguan jiwa adalah bipolar. Bi adalah 2, polar adalah kutub. Orang yang hidup dengan 2 kutub emosi yang ekstrim. Fase manik. Manik dan depresi. Manik itu bahagia, tidak bahagia tenang. Tapi bahagia yang over. Misalnya contoh, dia dapat gajian langsung sampai habis nraktir teman. Atau dia shopping, orang butuh di toko KB, tapi baru orang tinggal. Terus akhirnya nyesel gitu. Ada penyesalan nggak? Iya, ada penyesalan. Tapi itu akan terulang terus karena jadi karakter. Terulang terus. Jadi bajunya numpuk, nggak berguna, duitnya yontak, tapi untuk kebutuhan apa-apa dia hanya mengeluh. Terus memikirkan orang, overthinking, segalanya pengen dibantu. Ya. Kemudian depresi, mager, malas, anhedonia, tidak minat untuk hidup, ingin bunuh diri, ide-ide bunuh diri, menyakiti diri, self harm. Ya. Cemas, depresi itu ya tidak ada lepas dari cemas. Energi, lemes, malas, tidak punya energi. Afek depresif. Diam, menyendiri, menarik diri, tidak bisa senyum. Afeknya depresif. Adanya mau menangis, sedih. Kalau menyalahkan diri pun juga salah satu? Salah satu menyalahkan diri, tak berguna dan sebagainya. Dan itu episode. Nanti akan manik lagi gantian. Jadi berat badan dibanting-banting. Jadi lelah banget. Oke, berarti itu nanti akan ada titik temu di mana nanti akan ada ledakan atau bisa dikatakan. Kalau lelah jiwa, kalau masih copingnya kuat, dia tidak akan menderita. Cuma lelah aja. Dipikirnya hal biasa dan menganggap semua orang sama. Tidak. Tapi kan nanti bisa ini dok, bisa sampai ke penyakit dan segala macam dok. Enggak Iya. Tapi sadarnya terlambat gitu kan dok? Terlambat, itu lama iya. Gitu. Sudah datang dengan psikosomatis, dengan diabetes, dengan hipertensi, dengan stroke baru sadar. Atau kejadiannya gini dok, mungkin kayak ya misalnya dia udah ngerasain itu, pikir dia udah normal, terus tiba-tiba ketika mungkin beliau menikah nih, keadaan menikah, terus ketika menikah meledaknya. Iya, dan karena akhirnya, ada stresor. Iya, jadi pasangannya kaget, kok tiba-tiba seperti ini, jadi bingung gitu. Jadi ketika konsep menikah dari persepsi menikah, salah ketika saling cinta adalah saling memiliki. Orang yang saling memiliki akan saling menuntut dan otomatis saling menyakiti. Karena orang akan menyakiti miliknya sendiri. Tapi yang benar konsep menikah adalah untuk saling melengkapi, berbagi, dan saling pengertian. Ya, melengkapi yang tidak ada pada suami pada istri. Yang ada pada istri ada pada suami. Tapi orang cenderung tidak sedemikian. Kau ya kudu seperti aku. Kamu juga harus seperti aku. Jadi semuanya ego. Dan lebih menerima mungkin ya mas. Namanya juga melengkapi, otomatis harus menerima. Menerima. Karena kelebihanmu adalah kekurangan dia dan kekurangan dia kelebihanmu. Ya, tapi jarang orang bisa mengerti. Itulah konsep yang pentingnya edukasi ada konseling seperti ini. Pentingnya adalah adanya konseling parenting pranikah. Penting banget untuk mengenal satu karakterku apa dan pasanganku apa, semua bisa dipelajari. Dan saling mengerti karakter masing-masing. Orang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak menyayangi dirinya. Tak kenal tak sayang. Kenali dirimu. Dan orang yang tidak mengenali dirimu sendiri tidak akan mengenali orang lain.
Ya, karena dia Adanya nggak kenal diri sendiri, krisis identitas. jadi tidak akan mengenal orang lain. Oke Bu, jadi kan Ibu tadi udah menjelaskan dengan bagaimana caranya dia ketika orang ketika mengalami depresi, tanda-tandanya dan segala macam. Terus pada akhirnya sampai titik mana nih Dok? Kira-kira sebagai seorang orang dengan gangguan kejiwaan itu tadi, misal oke, aku udah nggak bisa. Jadi sifat-sifat karakter yang sehari-hari dilakukan, orangnya baper jelas. Baperan. Bawa perasaan dominan, sensitif, mudah tersinggung, Mudah sakit hati, mudah ingin membalas atau dendam, insecure seolah-olah sukses ada di orang lain, tidak bisa menikmati hidupnya, selalu proses pada hasil bukan orientasinya pada hasil bukan orientasi pada proses. Orangnya tidak sabaran dan orangnya juga sulit bersyukur untuk menikmati, sulit sekali untuk bahwa hidup ini bahagia dengan here or no. Selalu terbebani masa lalu dan selalu mikirkan ke depan. Jadi orang bipolar itu hidup di 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi adanya beban adanya. Wow. Jadi harus berpikir masa lalu adalah bagian dari sesuatu yang sudah selesai dari kita, dan kita maafkan posisi apapun, trauma apapun, dan katakan ini udah takdir dan aku memaafkan. Jadi selesai. Orang yang belum selesai dengan dirinya jangan harap bisa menyelesaikan masalah dengan orang lain. Pasti kacau, mesti komunikasinya buruk. Orientasi pada diri dengan masa lalu yang belum selesai. Seperti orang susah. Saya sempat pernah ada Dok beberapa mungkin ada pengalaman saya ketemu sama orang tuh ketika saya minta pendapat itu susah. Terus kenapa kamu susah ngomong? Aku nggak bisa ngomong secara langsung, bisanya ngechat, bisanya lewat chat karena bagi dia itu karakter masing-masing orang berbeda, jadi kita nggak bisa paksakan. Nggak bisa beda. Jadi saya kira gara-gara ini gara-gara dari kecil nggak pernah ada dia ngerasa didengarkan sehingga dia nggak pernah dihargai. Tapi juga, yang berlebihan juga salah karena dia tidak pernah dihargai sehingga dia akhirnya over goreng ngomong terus dan itu capek tanpa dirasa. Ya capek terus gitu kan. Yeah. Hiperaktif, aktif di mana-mana itu juga warning. Ya warning kuliah, nyambi kerja, nyambi ini kuliah atau aja berat ditambah dengan kerja, ya kemudian aktif di organisasi semuanya diikuti seolah-olah dia Superman atau Superman. Itu saya 2017 itu. Jadi itu sudah gejala seperti itu, sudah tanda-tanda juga. Kemudian altruisme, seolah-olah jadi pahlawan, mikirkan segalanya, termasuk generasi sandwich. Ya. Jadi ya, tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan dan tidak bisa merestriksi urusan. Urusan itu penting dan sangat penting. Yang penting kebahagiaan diri, yang sangat penting, yang penting adalah kebahagiaan orang terdekat, anak, istri, keluarga. Selesai, yang lain tidak penting. Fitnah, bully tidak penting, no. Ini emang gue pikiran ini hidup-hidup gue. Ya, oke. Sangat-sangat jelas ya penjelasan dari Dr. Susi hari ini. Dan memang saya kalau misalnya katakan semua awalnya dari diri kita sendiri. Tentang penerimaan itu paling utama dan juga tentunya bagaimana cara kita menyikapi lingkungan. Nah, mungkin problemnya di orang-orang sekitar kita adalah bahwasanya kita nggak sadar kalau kita tuh butuh di psikiater. Dan karena tadi juga Ibu bilang nakal itu adalah stereotip, begitu juga dengan orang yang dikatakan ngapain ke psikolog, kamu emang gila atau emang kamu ODGJ kena gangguan jiwa, padahal kan enggak sama sekali. Jadi kita perlu diluruskan, psikolog dan psikiater adalah satu, tujuan mereka membuat bahagia. Ya sudah, membuat kita bahagia. Orang yang tidak bahagia harus ada ke situ. Iya. Untuk menemukan jalan kebahagiaan. Karena selama ini kita tidak tahu sehingga tak kenal tak sayang. Karena tidak tahu kita tidak menyayangi jalan kita. Ya, misalnya kita bipolar, katakan aku bipolar, mengapa malu? Bipolar juga hebat. Ya. Mungkin orang lain jadi dokter karena tidak bipolar, karena biasa dan normal. Tapi kita jadi dokter karena kita bipolar berarti jauh lebih hebat. Ya. Harusnya begitu. Siapa yang membanggakan mencintai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Dan nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Bahkan siapa yang bisa memvalidasi diri kalau bukan diri kita? Iya. Jadi katakan yes, nggak butuh penilaian atau validasi orang lain. Ya, kita kecewa adanya karena tidak sesuai ekspektasi. Betul sekali. Ya, jadi katakan pada diri, yes aku bisa dan aku hebat. Okay. Apa susahnya? Intinya kan butuhnya validasi. Boleh orang lain, boleh diri kita. Diri kita resiko untuk kecewa tidak ada. Oke, Dok. Terima kasih sekali penjelasannya dan kita masuk ke segmen membacakan Q&A. Karena dia GR, baper, gede rasa.
Gede rasa. Dia berpikir seolah-olah dia jadi pusat perhatian dan orang memikirkan pikiran dia. Makanya dia lelah. Ya, padahal nyatanya, realistisnya atau logikanya, semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing, tidak gagas kita. Tapi kita merasa tergagas atau GR, gede rasa. Itu. Jadi obatnya ya cuek. Pikir positif bahwa semua orang sudah sibuk tidak mikirkan aku kok. Dah, selesai. Selesai, oke. Jadi gangguan kepribadian ambang atau borderline itu padahal nama lainnya itu ya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nama lainnya adalah psikopat, bukan pseudo lagi. Bukan psikopat semu, itu nama lainnya psikopat antisosial. Psikopat? Kan tadi ada. Oke, berarti pseudo itu apa, Dok? Pseudo kan artinya semu. Oh, ini bukan semu lagi, berarti benar-benar psikopat. Benar psikopat. Mungkin istilah awam adalah berdarah dingin. Dia itu teganan sekali dan merasa paling benar, NPD. Nggak punya moral gitu ya, Dok ya? Ya, dan toksik bagi orang lain. Dia sendiri tidak merasa sakit, tidak merasa mengganggu orang lain. Ya, toksik. Ya, ibaratnya istilah wong awam itu toksik. Menurut saya kalau sampai dia masih punya empati yang berlebihan, dia bukan NPD atau gangguan borderline. Tapi bipolar. Bipolar berarti ya? Ini terlalu ekstrem. Kalau mungkin mengarah ke itu tadi psikopat juga NPD karena dia merasa sembuh, padahal udah menyakitkan. Tapi dia sadar loh, Dok. Dan tidak terapi. Dia sadar itu ada istilah-istilah itu kan karena dia mengerti. Dia banyak belajar. Orang bipolar itu ingat cerdas, multitalent, multitasking, serba bisa. Satu kekurangannya emosional atau baperan, sehingga overthinking membuat lelah jiwa, sehingga logikanya cenderung mati. Dia tahu persis kalau yang dilakukan itu empati berlebihan itu menyakitkan, tapi dia tetap nggak bisa karena logikanya mati. Yang bermain di perasaan, mood-mutan atau mood swing, ya, suka-suka dia. Yang dicari kepuasan ini adalah inner child yang tidak terpuaskan di fase kecil sehingga terbawa sampai gede. Dan kalau misalnya ada penolakan, dia merasa tersinggung, sakit hati, bully, sakit hati. Luar biasa sakitnya. Anti bully, anti padahal masalah itu ya sepele. Kalau cuek kenapa ini hidup gue hidup bukan dari kamu, bulian dari kamu, kecuali bulian ini dari Tuhan atau dari orang tua barulah aku sakit hati, wajar kan? Lah, Dok, kalau seperti itu misalnya, Dok ya, misal dengan kejadian pribadi yang tadi Ibu dokter sampaikan, terus kemudian dia menikah. Itu apakah akan menjadi apa namanya, Dok? Ya gangguan di komunikasi, saling menuntut dan akhirnya jadi ini, Dok, apa sih namanya, lingkaran. Jadi anaknya juga kena. Tadi kan ada faktor juga tuh, faktor biologis juga. Dan anak yang dilahirkan dari orang bipolar akan setingkat lebih parah daripada orang tuanya. Setingkat lebih parah, lebih awal dan lebih berat keluhannya. Jadi memang sebenarnya kejiwaan itu ya, teman-teman semuanya, menurut saya sempat juga pernah berargumen waktu itu terkait tentang bahwasanya kejiwaan itu adalah penyakit menular yang tidak disadarkan. Jadi orang yang punya penyakit jiwa LGBT juga menular. Mengapa predator-predator itu cari mangsa terus? Karena tahu yang normal pun bisa jadi LGBT. Wow, jadi itu predator. Bipolar juga nular ke keluarga dan anaknya. Betul. Paranoid juga menular karena biasa di paranoid itu dicemburi, lama-lama dia juga ikut cemburuan. Mungkin yang membuat orang bertanya, memang menularnya dari mana? Dari komunikasi ya, Dok ya? Dari emosi, dari caranya. Feromon itu kan menular, feromon itu loh. Persamaan, bau keringat aja membuat kita. Iya. Apalagi tiap hari komunikasi dan tiap hari ketemu. Menjebak kita adalah bipolar itu menjebak kita seolah-olah selalu sehat. Karena ada orang bipolar itu begini. Orang normal dibanding dengan orang normal. Hanya ada dua siklus kecil, senang dan susah dong. Karena itu pasti. Ya, tidak ada orang yang seumur hidup senang, tidak ada yang seumur hidup susah. Selalu berputar bumi ini. Susah senang. Dua siklus kecil aja orang normal sering mengalami, kok aku kesel ya. Siklus kecil loh, normal loh. Aja kita kadang kesel banget ya.
Apalagi orang bipolar, 5 siklus besar. 5 siklus besar. Manik, setengah manik namanya hipomanik. Depresi, setengah depresi namanya siklotimik. Dan ada fase sembuh sempurna. Sembuh sempurna tapi bagian dari episode, bukan sembuh sesungguhnya. Episode. Dan itu siklusnya datang dan pergi sesuai maunya si sakit. Maunya si bipolar. Tanpa stresor pun juga bisa muter. Seperti siklus head, datang dan pergi sesuai jadwalnya. Kalau kita hafal dan mengerti, itu jadwalnya bisa dicatat. Jadi journaling. Kalau kita insight-nya bagus, selama ini orang bipolar tidak tahu kalau dirinya itu sakit. Hidup. Mengapa mereka jarang menderita dan datang ke kami? Satu stigma. Aku nggak mau jadi orang stres, nggak mau jadi orang edan. Ingat. Yang kedua, dia itu ada 3 siklus yang membahagiakan. Euforia. Hipomanik. Setengah manik itu tadi. Dan yang ketiga siklus sembuh sempurna. Episodenya sangat individual dan privasi. Masing orang berbeda-beda. Oke. Durasinya pun ya dok ya. Dan dia sakit ketika mulai bad mood tiap hari, kok adanya males, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kuliah males apa-apa. Atau kemudian depresi, nggak ada apa-apa, nangis, tidak berhenti-henti, melongso banget. Nggak ada stresor. Jadi tiap hari adanya nangis. Lelah banget dia. Baru dia datang ke kami. Baru. Itulah sulitnya orang bipolar. 3 episode itu dia, terutama euforia, senangnya berlebihan di atas rata-rata. Euforia itu kan gejala yang diberikan oleh doping obat-obat narkoba. Itu kan euforia. Iya, betul. Ya, 2 hari 2 malam kerja melembur, tidak ada rasa lelahnya. Iya. Apakah itu dia tidak lelah secara fisik? Lelah tapi tidak terasa, seperti anak-anak bermain layangan. Kena hujan, kena badai, kena panas, tapi dia tetap asik. Begitu mau tidur tiba-tiba capek, nggak mandi, nggak apa, karena tertidur karena capek. Saking capeknya. Itu orang manik pun sebenarnya lelah tapi tidak dirasa. Dan itu yang sering merusak organ. Ya, oke. Itu bipolar seperti itu. Dan sudah satu khasnya tadi, sangat kapusan oleh alasannya sendiri. Dan sangat lelah jiwa 2 kali, 3 kali sampai 10 kali lelah badan. Makanya orang ngapa-ngapain tapi pegel kabeh. Kan orang depresi itu jarum kabeh. Iya. Badannya kayak orang habis nge-gym lah, rasanya sakit-sakit semua. Iya. Waktu itu juga gitu. Kapusannya itu tadi seperti ketika ilustrasinya ketika kita menunggu terasa lama, ketika kita senang terasa cepat. Iya. Ada lagi ketika kamu lagi bad mood, ya disenggol rasa dipukul. Langsung overreacting, ngamuk-ngamuk gitu ya, dok ya? Padahal kesenggol tak. Tapi kalau lagi euforia, lagi senang sekali, mau dipukul terasa dibelah. Iya, kalau lagi senang. Jadi ngapusi tidak sesuai realita. Jadi orang bipolar punya 2 khas, lelah jiwanya dan kapusan jiwanya. Jadi sulit sekali menjadi orang sukses. Kalau nikah pun mesti bercerai atau broken home. Ya, kalau sekolah juga mogok, nggak rampung kuliah, nggak rampung sekolah. Kartu sekolah itu pindah-pindah. Punya anak pindah-pindah, mutu nggak mau berangkat, itu gejala. Mudah tantrum, nangis kalau nggak kesampaian, kalau nggak dituruti nangis, itu juga gejala. Jadi warning ini, ya ke depan akan jadi jauh lebih menderita. Itu cikal bakal prediksi akan menjadi orang-orang bipolar. Kecil nangisan, tantruman, ya kalau minta apa-apa nggak dituruti terus dia ngamuk. Mutungan juga. Ya, minta HP nggak dikasih terus mogok sekolah, mutu nggak keluar kamar. Itu juga gejala. Ya, kemudian banyak lagi. Yaitu tadi empati yang berlebihan, memikirkan banyak hal, overthinking. Salah satu yang datang itu dengan keluar GERD, asam lambung. Yang sumber dari overthinking yang memicu asam lambung keluar lebih cepat. Sewaktu-waktu. Makanya dia akan terasa sakit banyak kambuh ketika dia banyak pikiran. Betul. Dan pasti juga kalau kita nggak segera menanggulangi, bisa lebih parah lagi. Yang jelas tidak ada sakit yang dibiarkan tambah baik, tidak ada. Jadi kewajiban kita adalah berobat. Berobat itu tidak minta sembuh, tapi sebagai bentuk mencari pahala, sebagai pahala ikhtiar. Kesembuhan milik Allah. Tanpa ikhtiar, kalau Allah menghendaki sembuh juga sembuh kok. Betul. Jadi nggak perlu. Jadi kesembuhan jangan dicari. Sesuatu yang dicari pasti lari. Yang tidak dicari akan datang sendiri. Jadi
Dan kemudian bersahabatlah dengan penderitaan. Karena asumsinya sahabat tidak menyakiti sahabatnya. Ya. Sakit itu ada, tapi dia tetap berkarya. Dan tetap ya itu bukan cemas, itu hanya gejala ya. Sakit underlying disease-nya, sakit dasarnya itu bipolar. Di siang itu kan kamu overaktif ya, banyak sekali kegiatan. Dan jadi khas manik kan ya? pada bipolar itu kan tebar pesona dan kamu sangat diterima orang banyak karena kamu baik hati. Ya, dan kamu sangat familiar dan karakter kamu itu market, bisa diterima banyak orang, menyenangkan. Karena orang bipolar itu manipulatif, acting out, selalu bersandiwara. Deritanya selalu disimpan. Kalau lagi rame-rame itu dia bersandiwara, tidak mau nyakitin orang dan tidak enakan. Kalau suasana sepi dia bertanggung jawab untuk meramaikan. Ya, jadi dia selalu terpanggil untuk melelahkan diri. Berarti kalau malam kesendirian muncul aslinya, iya. bahwa dia adalah menderita. Ketika siang dia manik di polke, malam jatuhnya depresi di polke juga akhirnya. Semakin tinggi manik akan jatuhnya semakin dalam depresinya. Berarti jadi harus ngontrol. Kalau lagi senang, oh ini kawananku manik, maka kenali diri Anda. Jadi jangan tak polke, pengen belanja ya tak rem. Latih pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi dia jatuhnya juga tidak dalam. Kalau begitu depresi, ini siklus dulu juga lebih menderita, nyatanya masih hidup. Jadi berpikir positif. Badai pasti berlalu. Dulu juga pernah begini. Oke. Jadi pemahaman dan insight diri yang penting. Mau tak kenal tak sayang. Kalau kamu mengenali, menerima dirimu bipolar, jangan reject, jangan denial, terima apa adanya. Ini adalah bagian dari anugerah Allah juga. Karena banyak kelebihan dari orang bipolar. Bipolar itu dihinggapi oleh para artis dan para politikus, bahkan para presiden kelas dunia itu kebanyakan bipolar. Yang bisa mengendalikan dan memanfaatkan dengan baik ya. Seperti Hitler, sebagai Napoleon, kalau nggak bipolar nggak mungkin dia menguasai dunia. Hitler juga bipolar. Oke dok. Oh jadi kalau tadi masalah bipolar itu juga punya kemampuan manipulasi, jadi berarti juga punya kemampuan mempersuasif. Atau mempersuasif itu khusus sendiri untuk orang bisa mempengaruhi orang. Karena dia market, mampu meyakinkan. Ngomongnya juga meyakinkan. Dan Peter, kan saya bilang cerdas orang bipolar itu. Nikita Mirzani bipolar, Dewi Persik bipolar, Saiful Jamil bipolar, Marsanda bipolar. Itu yang disebut stigma, penolakan tidak mudah. Datang saja ke sini tanpa spontan mereka. Setelah kamu udah stabil, bisa menerima dirimu apa adanya, saya bangkitkan untuk ada keberanian. Tidak berani pun, ajak saja dia mengantar kamu. Yang nyampaikan semua aku. Karena aku punya bahasa yang bisa mereka terima. Iya, nanti berarti datang langsung sama dokter ya, seperti itu. Tanpa harus orang tua. Oke dok, jadi mungkin itu saja dok. Pertanyaan yang lain bisa menyusul ya teman-teman di episode selanjutnya. Insya Allah kalau misalnya teman-teman Jeda Bicara ingin saya kembali mengundang Dr. Susi untuk berbicara mengenai tentang kesehatan kejiwaan. Tentunya yang bisa saya sampaikan, yang kebetulan saya catat beberapa kali, dan saya mungkin bisa simpulkan secara garis besar, sebenarnya semua penyakit mungkin bisa berawal dari hati. Jadi mungkin hati. Bukan, perasaan. Perasaan. Hati itu tempatnya keyakinan. Itu selalu benar. Selalu benar. Berarti perasaan. Perasaan itu bisa mengawali semua penyakit seperti itu. Dan mungkin dokter makanya ada gerakan anti baper itu yang iya, gerakan dari Dokter Susi adalah gerakan anti baper atau sumber dari segala sumber penyakit. Sehat waras ya dok ya? Waras jiwa. Waras jiwa. Jadi mungkin caranya biar kalian bisa ngikuti, datang ke sini nanti bakal istilahnya dapat nomornya Bu Susi, insya Allah setiap pagi. Dan bisa setiap pagi selalu ada kalimat-kalimat dari Bu Susi yang menurut saya bisa untuk self healing ya dok. Iya betul. Jadi nggak harus datang ke sini. Jadi itu tuh saya tulis itu untuk membantu pasienku untuk lebih cepat sembuh dari. Jadi tidak hanya menunggu dari kami setiap kali ketemu. Wow luar biasa ya dok ya. Oke. Mungkin untuk dokter boleh kasih satu kalimat penutup buat teman-teman biar kalau misalnya lagi ngerasa berat banget menjalani hari ini seperti itu dok. Ya. Dan mungkin juga informasi mengenai tentang biaya mungkin dok. Ya, perlu sumber dari segala sumber penyakit itu ada di perasaan.
Proses penyakit itu dari pertama kali adalah perasaan yang sakit. Ya. Kemudian terlalu numpuk menjadi pikiran yang sakit. Ya. Pikiran sakit yang numpuk menjadi perilaku yang sakit. Ya. Perilaku yang sakit menjadikan hormon yang sakit. Hormon yang sakit menjadikan organ yang sakit. Organ yang sakit akan menjadikan tubuh yang sakit. Termasuk sakit badan sekalipun sumbernya dari sana. Ya. Dan itu proses jangka waktu yang panjang yang biasanya proses itu ada sejak kecil. Cuma manifestnya menunggu ada stresor atau fase kritis itu tadi. Iya dong. Ya. Kemudian waspada. Ini penyakit terbanyak di dunia dan tidak dirasakan oleh penyakit ini oleh siapapun. Ya, karena ini seolah-olah orang bipolar memang pintar, cerdas, multitalent, multitasking dan hebat. Bipolar inilah yang merampaikan dunia. Tanpa orang bipolar dunia ini tidak ramai. Ya. Oke, jadi karena hidup dalam perasaan, oke. Ingat perasaan itu selalu ngapusi. Jadi diingat lagi waspada. Ya, waspada dengan bipolar. Baper, makanya saya bikin tulisan di status, di story itu dengan judul Waras Jiwa, dengan diakhiri dengan kata-kata gerakan anti baper. Penting banget. Belajarlah cuek. Cuek itu sehat. Cuek itu sehat. Oke. Luar biasa. Cuek itu sehat. Orang bipolar secuek apapun tidak akan jadi psikopat atau tidak menjadi orang yang sangat jahat pada orang. Tidak, karena dasarnya dia orang baik. Tapi terkontrol. Terkontrol, betul gitu sekali. Kan? Dan untuk praktek saya tiap hari. Tiap hari ya? Ada di rumah jam 4 sampai jam 6, hanya 2 jam. Dan dibatasi hanya 4 pasien. 4 pasien. Oke. Sementara hari-hari lain pagi ada di rumah sakit negeri di Fatmawati, Senin sampai Kamis, Jumat Sabtu ada di rumah sakit Triharsi. Dan bisa pakai BPJS, teman-teman. Di rumah sakit bisa pakai BPJS. Di rumah bayar tanpa BPJS 200.000. Bayangkan, ya. 200.000 2 jam ya? Enggak, sepuasnya. Sepuasnya? 200.000. Sepuasnya dan plus resep. Resep itu dibutuhkan obat maka kita akan resepin. Wow. Ya. Dan ini fleksibel ya, kita melihat karena saya memakai subsidi sulang tidak semua 200. Ada juga yang kurang kalau memang betul-betul mereka membutuhkan dokter sementara tidak punya uang. Dan hampir semua saya anjurkan dengan BPJS karena saya pelayanannya sama dimanapun. Kecuali keterbatasan konseling kalau ada pakai BPJS tidak sepuas ada di rumah. Wow, luar biasa sekali ya dok ya. Itu salah satu informasi yang penting ya teman-teman semuanya. Jadi tidak ada alasan sekarang. Kalau kalian menonton episode kali ini sudah tidak ada alasan buat kalian waras jiwanya ya dok ya. Dan juga buat kalian tentunya kalau misalnya merasa seperti ada yang aneh dengan gejala-gejala emosional. Ingat jangan tunggu sampai meledak. Langsung saja datang ke deteksi dini, semakin cepat semakin bagus. Betul sekali dok. Jangan terstigma. Ya, jadi ingat sekali lagi buat teman jeda, di Jeda Bicara kali ini di episode pertama ini, mengakui kalau kamu sedang tidak baik-baik saja itu bukanlah kelemahan, tapi itu adalah tanda kalau kamu adalah manusia yang sehat. Seperti itu ya dok ya. Dan aku Fatkul Putra pamit. Sampai jumpa di episode Jeda Bicara selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.